Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di pagi hari ini kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempatkan kita untuk berada di bulan suci Ramadan ini. Dan hari ini sudah memasuki hari yang ke-15. Ya, mungkin ibarat di dalam perjalanan kita perlu berhenti sejenak, ya, memeriksa kendaraan kita, apakah ada yang perlu untuk diperbaiki, ya, mungkin bautnya ada yang longgar, dikencangkan dulu, ya, mungkin juga perlu diisi bahan bakar, ya, juga perlu dilihat yang lain-lain, ya, supaya kita bisa tetap istiqomah, supaya kita bisa tetap bersemangat dalam menjalankan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Saya mau mengatakan ada satu rahasia mungkin, bahwasanya dorongan terkuat untuk selalu meningkatkan ibadah kita ataupun meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita, khususan di bulan suci Ramadan ini, adalah beribadah dengan cinta, gitu ya. Ya, beribadah dengan rasa cinta. Artinya apa? Kita mencintai setiap ibadah yang kita lakukan itu. Ya, baca Quran, kita sangat sayang dengan bacaan itu. Ya, sangat sayang kalau sampai terlewatkan. Ya, sangat sayang dengan sholat taraweh bersama witir kalau sampai luput. Ya, sangat sayang kalau terlewatkan tidak baca Quran dalam hari itu. Sangat sayang kalau tidak sholat qobliyah. Nah, dan kenapa kita sayang? Karena memang disitulah maslahat kita, ya, disitulah kebaikan kita, disitulah keberuntungan kita, dan disitulah nasib kita. Ya, fid dunya wa fil akhirah. Ya, coba kita lihat puasa ini, Pak. Ya, alhamdulillah, yang ada sakit mahnya sembuh, insyaallah, ya Pak. Ya kan? Yang ada asam lambungnya, insyaallah sembuh, ya kan? Kenapa? Karena selama ini usus itu kerja terus. Ya. Sekarang dia istirahat, ya. Belum lagi pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita sayang terhadap amalan-amalan ini, baik itu pengajian lah, tilawah, sholat taraweh, maka kita akan mengutamakannya, maka kita akan memprioritaskannya, mengutamakannya, mendahulukannya dari amalan yang lain. Ya, mungkin bapak-bapak penting juga pagi ini mau bersih-bersih mobil, ya, periksa burung yang pelihara burung, ya. Ya, tapi kan ini lebih penting, ya. Maka ini didahulukan, bukan itu ditinggalkan, dikerjakan, tapi nantilah, gitu ya. Tapi yang bulan Ramadan ini yang hanya tinggal mungkin 14 hari lagi, Pak. Ya. Karena makin ke depan makin kencang ibadahnya. Ya. Makin ke depan bukan sopnya makin maju, ya kan? Ini udah mulai nih, ya. Ada yang mudah-mudahan bukan berguguran, ya. Bukan berguguran, tapi tetap semangat. Semangatnya tetap semangat 45, insyaallah, ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Pagi ini kita akan melanjutkan
tafsir surah Al-Furqan ya Pak ya. Tafsir surah Al-Furqan ayat 50 sampai 57. Mari kita tilawah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura. Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan manusia di dalam kehidupan ini ya untuk berbuat A atau berbuat B itu ada dua macam. Ada logos, ada mitos. Logos itu artinya apa? Bahasa Yunani, logika. Ya, kalau saya melakukan ini, saya dapat ini. Ya kan? Ada satu lagi mitos, Pak. Ya. Mitos. Mitos itu semacam dogma, gitu. Kepercayaan-kepercayaan kepada yang gaib. Ya. Baik yang gaib itu benar ataupun salah. Ya. Itulah yang menggerakkan orang. Kayaknya kalau di dalam Islam itu termasuk yang menggerakkan kita itu adalah ayat-ayat Al-Quran itu. Ayat-ayat Al-Quran itu menjadi penggerak kita, menjadi penyemangat kita, dan juga menjadikan kita menjadi orang yang penyabar, menjadikan kita menjadi pejuang,
menjadi petarung, ya, menjadi orang yang kuat dalam menghadapi rintangan dan cobaan. Makanya Allah mengatakan linusabbita bihi fuadaka. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya, Quran itu diturunkan bertahap. Linusabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hatimu dalam perjuangan ini. Jadi Nabi Muhammad itu pun dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Makanya kita pun datang ke pengajian seperti pengajian tafsir ini, salah satunya adalah untuk menguatkan hati kita, ya, dalam menghadapi ujian, rintangan, cobaan, ya. Nah, dan juga untuk menjadi penyemangat kita dalam beribadah. Kalau kita lihat ayat pertama ini, walaqad sarrafnahu bainahum, dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan bainahum, di antara mereka. Jadi hujan itu, Pak, dipergilirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang hujan di Duren Sawit tapi tidak hujan di Pondok Kopi. Ya. Ataupun hujan di Makassar tapi tidak hujan di Klender. Di sini lebat, di sini gerimis. Ya. Di puncak diguyur habis, ya. Sementara di Jakarta nggak ada hujan. Gitu. Apa tujuannya? Liyatadzakkaru, ya, liyadzakkaru, supaya mereka bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa alam semesta ini ada yang mengatur, ada yang mengendalikan, ya. Kalau dalam salah satu tafsirnya, supaya orang yang nggak mendapatkan hujan itu, misalnya di Pulau Jawa hujan, tapi di Pulau Sumatera nggak hujan, atau di Sumatera hujan, di Pulau Jawa kemarau, ya. Kenapa ditahan Allah? Supaya kamu yang di Pulau Jawa itu bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Jadi pelajaran diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan tafsirnya yang kedua adalah, dan Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan tanda-tanda kekuasaannya. Banyak pesan-pesan yang Allah kirimkan kepada kita, ya, supaya bisa itu kita ambil pelajaran, supaya itu bisa kita ambil ibrah, ya. Kemarin Allah Subhanahu wa taala kirim kepada kita pelajaran. Banjir, ya. Banjir apa? Kita mendapatkan apa? Tumpahan hujan yang sangat besar dari mana? Dari puncak. Bekasi banjir. Bogor sebahagian banjir. Jakarta sebahagian banjir. Ini ayat yang dikirimkan Allah kepada kita. Ya, jangan lewat begitu saja, supaya kita sadar, supaya kita belajar. Ya, kata Allah apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampaklah kerusakan di lautan dan di daratan kena ulah tangan manusia. Ya. Kenapa terjadi banjir? Satu, manusia rakus, serakah, ya, pengalih fungsi lahan, ya kan? Ada lahan yang buat menampung air hujan, Pak. Ya. Hujan apa? Hutan kita ditebang. Ya, dijadikan buat, ada yang buat perumahan. Ya. Jadi kalau ini hutan disertifikatkan. Kemarin ada laut disertifikatkan. Ini bantaran sungai disertifikatkan, Pak. Padahal bantaran sungai itu adalah untuk mencegah banjir. Gitu. Ya. Kalau sungainya sempit,
airnya banyak, gimana? Banjir, Pak. Jadi kita itu perlu tobat nasional itu. Itu tobatlah orang-orang yang mensertifikatkan hutan, ya, dialihfungsikan menjadi apa? Menjadi perumahan. Makanya ketika mau bikin perumahan itu, ini ditanya dulu, ini lahan ini peruntukannya apa? Ya, peruntukannya buat hutan, tapi dibuat jadi perumahan. Siapa yang salah? Yang salah adalah manusia. Allah kirim peringatan, Pak. Itu di galaksi yang nggak pernah banjir, Pak. Itu, ya. Berapa kerugiannya? Ya. Itu mensertifikatkan hutan menjadi perumahan itu untungnya berapa sih? Untungnya buat segelintir orang. Tapi kerugian banjir kemarin ada yang tahu, Pak? Itu diperkirakan 50 triliun. Lihatlah, mobil hanyut, ya kan? Barang dagangan hanyut, ya. Belum lagi korban nyawa. Orang mobilnya mau dipakai mudik, Pak. Kasihan, ya. Paling tidak satu mobil bisa habis 30 juta, ya. Dan dia udah tidak nyaman makainya lagi, gitu. Itu mobil, rumah. Nah, betapa banyak. Belum lagi orang buang sampah sembarangan, gitu, Pak, ya. Itu. Jadi Allah kirim pesan, itu. Dan Allah kirim sekali-sekali aja. Itu. Nah, tapi kalau kamu tidak tobat juga, kapan lagi, gitu. Jadi tobat di sini tidak harus mengatakan astagfirullah. Dia istighfar 1000 kali, ya. Tapi tetap aja nanti hutan ditebang juga, ya. Ya. Apa? Bantaran sungai dibuat jadi tempat tinggal. Pakai ada pula, Pak, sertifikatnya itu, ya. Bantaran sungai itu. Ya. Pemerintah kan bingung. Ya, udah ada sertifikatnya, berarti diapakan ini yang orang yang sudah punya sertifikat ini? Ya, harus pembebasan namanya, ya kan? Kalau tadi dia bisa ini diluaskan itu, tapi ini dia harus bisa membebaskan. Belum lagi yang udah tinggal, melawan apa keributan nanti. Nah, itu dia. Jadi lihat dzakaru. Fa aba aktsarun nasi illa kufura. Maka kebanyakan manusia kufur. Tidak bisa menangkap pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang ada di zaman Nabi SAW, yang mana Allah tunjukkan kepada mereka ayat demi ayat, tanda demi tanda, ya. Tapi tetap aja mereka bertahan di dalam kekufurannya. Ya, tetap aja mereka bertahan dalam dalam penentangannya. Ya, begitu juga sekarang kita lihat. Ya, betapa banyak Allah tunjukkan kepada kita ayat demi ayat. Ya. Tapi yang Islam baru Dr. Richard Lee, ya, yang baru masuk Islam, Pak. Ya, mudah-mudahan menyusul siapa lagi? Hotman Paris atau siapa lagi? Denny Sumargo atau artis-artis lain itu orang penting, Pak, itu. Karena kalau Islam mereka yang lain terpengaruh. Kebenaran Islam itu udah begitu jelas, begitu tegas, ya. Kata Imam Sayyidina Ali begini, ya Allah, suatu kemuliaan bagiku ketika Engkau adalah Tuhanku, katanya. Ya, Tuhanku bukan manusia, ya kan? Yang lapar, yang haus, yang kalau nggak makan lemas, yang kalau nggak minum mungkin mati, gitu ya. Tapi Tuhanku adalah Engkau yang maha sempurna, ya kan? Ya. Tuhanku ada sebelum adanya alam semesta ini. Bukan Tuhanku yang ada setelah ada alam semesta ini. Terima kasih ya Allah. Ya, aku merasa bangga bahwa aku adalah hamba-Mu, ya.
Gitu. Ya, bukan hambanya manusia. Gitu. Ya, bukan hambanya apalagi patung. Ya, bukan hambanya apalagi hantu ataupun setan. Nah, fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Maka kebanyakan manusia lalai. Jadi ayat ini Allah memberikan tanda-tanda, peringatan, pelajaran, tapi kebanyakan manusia tetap memilih untuk mengingkarinya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran Islam itu sudah jelas. Tapi masih banyak orang yang lebih memilih konsep hidup yang hedonisme. Tahu Pak hedonisme ya? Hidup dengan serba kemewahan. Ya, hidup dengan memuaskan segala sesuatunya di atas dunia ini. Padahal konsep hidup Islam itu yang paling mudah, yang paling tidak ribet. Ya. Saya mendengar ceramahnya Ustadz Baha ya, kata dia apa? Islam itu dalam urusan makan itu paling mudah, paling sederhana. Ya. Saya ditanya seorang ulama, apalah lauk yang paling enak, Pak? Menurut Bapak lauk yang paling enak itu apa? Hah? Apa Pak? Lauk yang paling enak? Sate? Apalagi? Rendang? Atau apa? Ikan gurame? Apa sambal terasi gitu? Ternyata lauk yang paling enak itu adalah lapar. Betul nggak? Kalau lapar apa aja enak. Ya, makanya sebenarnya dilarang takallub. Takallub itu memaksakan diri dalam mencari makanan itu. Oh. Mau makan harus pergi dulu ke puncak cari makanan gitu. Enggak. Apa yang ada dimakan gitu. Itu makan itu penting, tapi mendesak enggak? Enggak terlalu mendesak gitu ya. Maksudnya apa yang ada dimakan lah. Ya. Masa misalnya udah puasa ya harus berburu takjil mulai dari jam 4 sampai sampai berbuka puasa kerjaannya berburu takjil terus. Ya. Ada yang mendesak Pak, apa? Tilawah. Ya, ibadah, zikir, doa, munajat. Ya. Gimana kalau umpamanya kita siapkan kurma, nasi seadanya? Ya, kalau perlu makanan yang sehat lah, entah daging kah atau ayam kah, sayur kah, secukupnya aja, udah selesai. Ini tidak. Hari ini buka puasa di restoran A. Ya. Sampai sana Pak, cari parkirnya 20 menit. Kenapa? Karena penuh gitu. Ya. Udah sampai di situ hidangannya datang, nunggu berapa? Nunggu 30 menit. Masya Allah. Ya. Belum lagi nanti mau sholat maghribnya antri luar biasa itu. Ya. Kenapa hidup ini dibikin ribet? Kenapa hidup ini dibikin susah itu? Makan aja apa yang ada, sudah selesai. Gitu. Jadi yang paling enak itu adalah makan apa yang ada. Ada orang untuk makan itu harus jalan dulu 37 km Pak, karena ingin makan sesuatu. Ya, padahal makanan itu akan terasa enak kalau kita lagi lapar Pak. Nah itulah dia ya. Jadi banyak orang yang memilih konsep hidup apa tadi? Materialisme, hedonisme. Padahal yang terbaik bagi kita adalah mengikuti konsep hidup yang diajarkan oleh Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukuplah beberapa suap bagi anak Adam itu, sekadar untuk kita itu makan untuk kesenangan atau untuk memenuhi kebutuhan badan Pak. Yang benar Pak. Ya. Kalau kita makan konsepnya untuk memenuhi kebutuhan badan,
Ya, tidak perlu terlalu repot-repot, ya. Mau makan ini, mau makan ini, mau makan ini. Tapi kalau konsepnya untuk kesenangan, wah, repot itu. Kata Rasulullah, yukimna sulbah, ya. Sulusul li ta'ami, sulusul li syarabi, sulusul li tanaffusi. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat bernapas. Itu Pak, kalau konsep buka puasa nanti sore. Ya, jangan ya semuanya diisi makanan, masuk minuman, sehingga pas waktu sholat tarawih napas saja susah itu. Ya, dengarkan imam, ya Allah, kapanlah imam ini kapanlah selesai tarawih ini? Nggak betah, nggak nyaman, pengen cepat selesai. Kenapa? Karena kekenyangan. Coba kalau makan secukupnya, ya, ya, makan sekedarnya. Begitu nikmatnya merasakan ibadah sholat tarawih. Ya. Ada juga pas waktu buka, yang penting ada lontong, yang penting ada gorengan. Tapi pulang tarawih balas dendam dia, itu. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Nah, peringatan itu pun datang dari para ulama, dari para kiai, daripada ustadz. Kita ini kalau sholat tarawih Pak, hampir tiap malam ada ceramah, ya kan? Satu nanti mengingatkan tentang puasa, mengingatkan tentang tilawah, mengingatkan tentang zakat, mengingatkan fakir miskin. Tapi lagi-lagi katanya, fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Kebanyakan orang tidak mau mengikuti. Ya, kebanyakan orang lebih memperturutkan hawa nafsu. Padahal yang terbaik bagi dia adalah memperturutkan peringatan-peringatan Allah yang disebutkan tadi. Ada ustadz yang menyebutkan tinggalkan riba, ya, tobatlah dari riba. Lalu dibilang kebutuhan, katanya kebutuhan apa? Ya, sudah ada alternatif, sudah ada solusi, sudah ada jalan keluar. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi ada perumpamaan. Perumpamaannya apa? Perumpamaan orang yang menerima hidayah Al-Quran itu seperti perumpamaan hujan turun lebat. Ya, ada tanah itu menyerap air tadi, menyimpan. Ya, itu kalau ada hutannya, ya, di puncak sana hutan ada, maka air yang turun dari langit itu akan disimpan di dalam apa? Di dalam tanah, karena hutan itu menahan air tadi. Kemudian apa? Yang kedua, ada yang tanah itu membiarkan air hujan itu lewat. Itulah tadi hutan yang sudah dialihfungsikan, bikin perumahan, bikin apa lagi? Bikin tempat rekreasi, bikin tempat hiburan. Akhirnya hujan tadi yang mestinya masuk ke dalam tanah, tapi lewat kemana? Ke Jakarta. Syukur Jakarta nggak banjir kemarin Pak, ya. Nah, itu. Begitu orang. Ada hidayah tuh datang, ceramah datang, masuk ke pikiran, masuk ke hati, lalu diamalkan. Ada masuk telinga kanan, lewat telinga kiri, seperti hutan tadi yang udah gundul gitu ya, tak bisa nyimpan air lagi. Nah, ada lagi, ya, sebahagian membiarkan air mengalir tanpa manfaat, sebagian tanah bahkan menolak air dan tetap gersang. Seperti tanah yang ada di Saudi Arabia Pak. Walaupun hujan, airnya nyimpan nggak? Enggak, bahkan menolak, dia nggak menerima. Hidayah itu juga seperti itulah yang diberikan oleh Al-Quran kepada kita. Nah, perumpamaan yang kedua seperti perumpamaan lampu jalan Pak, ya, itu. Orang di jalan itu kalau lagi mudik nanti mengikuti rambu-rambu. Ada rambu-rambu diikuti. Kan kita kan biasa Pak, kalau dari jauh itu sebelum ada GPS ya, kita hidupkan lampu jauh ya untuk nyenter supaya kelihatan, oh ini yang ke Solo, ini yang ke Surabaya, ini yang ke ini, kita supaya tahu arah, kita ikuti terus. Ya.
Ada yang bahkan tidak mau tahu dengan rambu-rambu, tidak mau tahu dengan peringatan-peringatan. Akhirnya apa? Masuk jurang. Ya, sudah ada garis lurus itu. Kan di jalan itu ada garis lurus, Pak. Ada garis putus-putus. Lurus apa artinya, Pak? Dilarang mendahului, ya kan? Larang menyalip. Tapi diabaikan. Pas waktu nyalip, datang dari sana mobil. Sama-sama kencangnya. Akhirnya tabrak tabrak kambing namanya. Apa? Laga kambing. Hah? Oh, laga banteng namanya. Kenapa? Karena mengabaikan rambu-rambu. Allah sudah kasih ini loh, peringatan loh, yang banjir bandang kemarin, yang kerugiannya sampai 50 triliun. Kalau diabaikan, akan terjadi lagi musibah yang sama, bahkan mungkin lebih parah. Nah, bahkan ada orang malah ada rambu-rambunya pun dirusak. Ada lampu jalan pun, lampu jalannya diambil, dijual buat kepentingan pribadinya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah telah memberikan banyak peringatan dalam berbagai bentuk, baik dalam wahyu maupun tanda-tanda kehidupan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira." Walau, dan jikalau, syi'na, kami menghendaki, laba'atsna, niscaya kami utus, fi kulli qaryatin, pada setiap kampung, nadhiran, pemberi peringatan. Ini kenapa? Ya, kalau Allah menghendaki, maka Allah bisa saja mengutus di Arab satu nabi, ya kan? Di Afrika ada nabi lagi, di Eropa ada, di benua Amerika ada. Tapi Allah tidak mau begitu. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menjadikan satu nabi, namanya nabi akhir zaman, ya. Karena Allah ingin memuliakan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana mercusuar juga ada berapa, Pak? Mercusuar itu di satu tempat cuma ada satu, ya kan? Seluruh kapal, ya, hanya akan melihat mercusuar tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala bisa saja kalau dia mau mengutus untuk orang Afrika ada nabinya, untuk orang Papua ada nabinya, untuk orang Afrika ada nabinya, untuk orang Asia ada nabinya, tapi Allah tidak mau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu kecuali rahmat buat semesta alam, yaitu nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula di dalam perjalanan dakwah ini, ya, ada orang-orang yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala kan nujum, seperti bintang. Kata Rasulullah SAW, "Fa'ayyihi muqtadaitum ihtadaitum." Ada tokoh-tokoh, ulama-ulama, panutan-panutan, dan itu jumlahnya tidak banyak, ya, yang bisa kita jadikan contoh, yang bisa kita jadikan teladan. Tentu saja mereka adalah warasatul anbiya. Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan apa? Menjadikan petunjuknya itu pada warasatul anbiya, yaitu pada siapa? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi, ya. Alhamdulillah di kita ada Ustadz Adi Hidayat, ya, ada Ustadz siapa lagi? Abdul Somad, ya. Ada masyayikh yang lain, ya, yang ditakdirkan Allah, mereka buat kita, gitu, buat panutan. Walaupun mereka itu beda dengan Nabi tentunya. Kalau Nabi maksum, ya kan?
Kalau para ulama tidak ada yang maksum. Nah, tapi tidak semua orang bisa menyampaikan. Kalau berdakwah itu tanggung jawab semua. Tapi ketika masalah-masalah yang perlu pendalaman, ya, perlu orang-orang tertentu. Tidak semua orang boleh berfatwa, ya. Tidak sekedar dia muncul di TV lalu berfatwa sesuka hati. Tidak boleh, Pak. Harus orang yang memiliki keilmuan, ya. Harus memiliki otoritas, kemampuan. Kalau kita berobat, boleh nggak kita berobat ke sembarangan orang? Nggak boleh. Kalau ada orang mengobati, nyuntik orang aja, atau ngasih obat yang bukan resep dokter, namanya nanti apa? Malpraktek, itu ya kan? Apalagi dalam urusan agama. Dalam urusan agama pun, ya, kita tidak boleh sembarangan orang. Ya, ini baru belajar dari YouTube, baru belajar dari Facebook, baru mendengarkan beberapa ceramah, sudah seolah-olah dia mufti, ya, sudah seolah-olah dia berfatwa, padahal itu tidak boleh, ya. Tapi kalau sekedar mengajak orang, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Ini buat semua orang. Tapi kalau urusan agama, fatwa, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah ahlul ilmi jika kamu tidak mengetahui. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat tadi, walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau kami menghendaki, bisa saja kami utus, tapi tidak, Allah tidak mau begitu. Karena Allah ingin memuliakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah mengatakan inilah kebenaran satu-satunya. Bagi kita, kebenaran Islam itu absolut, Pak. Kebenaran Islam itu absolut. Ya. Kalau orang bilang semua agama baik, ya, masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau orang bilang semua agama benar, menurut Bapak gimana itu? Setuju nggak, Pak? Semua agama benar. Hah? Kalau umpamanya semua agama mengajak kebaikan, masih bisa, Pak, ya itu. Semua agama mengajak kebaikan, kedamaian, ya kan? Tapi kalau semua agama benar, oh jangan, Pak. Kalau memang semua agama benar, besok pindah aja ke Kristen, lusa pindah ke Hindu, besoknya pindah ke Konghucu. Tidak. Allah katakan innad dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang benar adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Ya. Siapa yang mencari selain daripada agama Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita memaksakan kehendak. Ya, bukan berarti kita memusuhi orang. Tidak, kita harus menghormati keyakinan orang lain. Ya, kita harus toleransi dengan keyakinan orang lain. Kita harus berbesar hati dengan apa yang dilakini oleh orang lain. Kalau mau diajak, diajak. Ya. Kalau mau disampaikan, sampaikan. Tapi jangan memaksa. Allah juga sudah tahu kok bahwa manusia ini, yang penghuni bumi ini sekitar 8 miliar. Allah udah tahu itu yang Islam paling berapa gitu, ya kan? Kalau memang Allah mau, bisa saja Allah paksa, tapi tidak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, di ayat berikut ini, fala tuti'il kafirin. Ya, karena engkau yakin bahwa agamamu ini benar, maka janganlah taat, janganlah kau mau mengikuti keinginan orang-orang kafir. Ya, yang ingin melemahkan syariat, yang ingin melemahkan agama, ya, yang ingin menyudutkan Islam, ya, yang suka mengata-ngatai Islam, ya, ya, katanya Islam tidak adil dalam pembagian warisan, ya, ya,
Islam tidak adil dalam masalah qisas. Ya, Islam tidak adil dalam masalah perceraian. Ya, maka diperingatkan oleh Allah, fala tuti'il kafirin. Janganlah taat. Allah melarang Rasulullah mengikuti kehendak orang-orang kafir yang ingin melemahkan atau mengubah ajaran Islam. Mereka sering mencoba membujuk Nabi agar berkompromi dalam agama. Salah satu kompromi yang mereka tawarkan kepada Rasulullah apa? Ya Muhammad, daripada kita berkelahi terus, daripada kita ribut terus, begini deh katanya, kami mau menyembah Tuhanmu, tapi sembah juga dong Tuhan kami katanya. Diterima nggak? Kenapa? Turun ayat lakum dinukum waliyadin. Ya. Kata mereka apa? Muhammad, kami mau agamamu ini, tapi tolong dong Qur'annya jangan yang ini. Ya. Ada nggak Qur'anan ghairah, Qur'an selain daripada Qur'an ini? Gitu. Kalau iya, ayo kami mau. Gitu. Masya Allah ya. Maka kata Allah kepada Nabi, fala tuti'il kafirin. Jangan ikuti keinginan-keinginan orang kafir. Ya. Yang ingin memalingkanmu daripada ajaran Islam yang benar. Ya. Nah, oleh karena itu kata Allah, wajahidhum bihi. Lawan mereka bihi dengan Al-Qur'an. Ya. Melawan orang kafir itu yang orang-orang yang memahami sekuler, materialisme, hedonisme. Bagaimana melawan mereka? Ya. Lawan mereka. Ya. Hujjah dengan hujjah, argumen dengan argumen. Ya, kita kagum seperti Ustadz Felix Siau ya, yang mendakwahkan Islam ya lewat logikanya, lewat dialognya, lewat diskusi-diskusinya. Ustadz itu yang mantan penyanyi itu apa namanya? Ustadz Denny ya? Itu juga luar biasa. Gitu. Ada orang yang mengkata-katai beliau, ya. Tidak sesuai ini, tidak sesuai ini, tidak sesuai ini. Antum sudah berapa yang orang antum Islamkan gitu ya? Sementara dia sudah mengislamkan orang. Ya. Sementara dia sudah menyampaikan dakwah. Ya. Saya merasa tidak ada apa-apanya di hadapan orang-orang seperti ini, ya. Ya, dakwahnya itu luar biasa, Bapak dan Ibu. Berapa banyak orang yang disadarkannya, gitu. Yang mana orang yang mengaji di masjid pun, yang bertahun-tahun mengaji, belum tentu bisa menyentuh mereka, tapi dia bisa nyentuh. Nah, dengan apa? Kata Allah apa? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Lawan mereka dengan argumentasi Al-Quran, dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Amalkan Al-Quran itu supaya mereka lihat Islam. Kata orang apa? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang oleh kaum muslimin. Suatu ketika Muhammad Abduh datang ke Eropa, ra'aitul islama wa ma ra'aitul muslimin. Saya lihat di sana Islam, tapi saya tidak melihat kaum muslimin katanya. Jalanan bersih, ya. Orang-orang hidup dengan nyaman, hidup dengan tenang, tidak ada berdesak-desakan, tidak ada kelaparan, tidak ada penindasan, tidak ada pungli, tidak ada pemalakan. Kan? Tapi apa? Wa ra'aitul muslimina wa lam aral Islam, kata beliau. Tapi di negeri kita saya lihat banyak orang Islam, tapi tidak ada Islamnya katanya. Ya. Kita turun nanti di terminal, ada tukang palak, ya kan? Kita jalan di tol bawa barang, sebentar-sebentar ada pungli. Itu Islam apa enggak? Bukan ajaran Islam itu, ya kan? Nah, itu. Kita nanti ngurus berkas, ya. Kata orang Batak apa? Hepeng dona mengatur katanya. Kalau ada hepeng semua boleh. Kalau ada duit boleh. Itu Islam enggak? Tidak. Ya.
Tidak ada meditokrat kalau di kita. Ada orang berjuang dari bawah supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Ada orang tiba-tiba di atas dia udah sampai. Kenapa? Karena dia anak pejabat. Ya, karena dia punya koneksi, karena dia punya relasi. Sementara orang yang berjuang di bawah mati-matian, pekerjaan nggak dapat. Itu Islam nggak itu? Padahal di barat sana mereka sudah menerapkan seperti itu. Walaupun jangan silau dengan barat itu, belum tentu mereka bahagia juga, ya kan? Ya, hidup mereka juga menderita gitu. Kenapa? Karena ada satu pertanyaan yang nggak bisa mereka jawab. Dari mana mau ke mana, sedang ada di mana, itu mereka nggak bisa jawab, Pak, itu. Karena tidak ada jawaban. Ya, kita ada jawabannya dalam Quran. Min aina? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kamu dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan kamu akan dikembalikan kepada tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kamu akan dikeluarkan dari tanah ini sekali lagi nanti. Ada jawabannya. Nah, jadi fala tuti'il kafirin. Janganlah hanyut dengan orang kafir. Sekarang anak-anak kita, remaja-remaja kita, ya, masuk oleh budaya Korea. Kita, ya, anak-anak kita sudah mulai kagum dengan film-film Korea. Ya. Pertama kagum dulu, Pak. Ini bahaya nih. Kagum dulu, senang dulu, ya, dengan orangnya, dengan karya-karya, dengan apanya, dengan model-modelnya. Lama-lama nanti senang dengan agamanya. Lama-lama nanti senang dengan akidahnya. Lama-lama nanti senang dengan keyakinannya. Ini fala tuti'il kafirin. Jadi jangan biarkan anak-anak kita itu, ya, dipengaruhi oleh budaya-budaya asing. Ya. Budaya-budaya yang merusak. Saya nggak tahu anak-anak sekarang suka pakai baju sempit, kayak nggak ada duit itu, pendek, ya, kelihatan. Kalau apa, ngangkat dikit kelihatan, kayak pamer perut itu. Allahul musta'an, malaikat tuklan. Ya. Padahal barang berharga itu semakin barang berharga itu biasanya ditempatkan di tempat tertutup, ya kan? Barang-barang murah ditaruh di depan. Kalau jual mangga, taruhnya di depan, semua orang pegang. Ada yang pijit, ada yang cium. Gitu. Tapi kalau kita jual mutiara, mana mutiaranya? Disimpan di tempat yang aman, ya kan? Disimpan di tempat yang terharga, yang berharga. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi Allah perintahkan kita jihad. Jihad apa tadi? Ini bukan jihad fisik. Di Indonesia ini hari ini tidak ada, Pak, jihad fisik. Susah, perang di Indonesia ini susah itu. Kalau zaman Nabi enak perang itu katanya, ya. Itu kata Ustadz itu gampang di zaman Nabi. Kenapa? Karena di sana perang antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Ya kan? Antara muslim dan kafir harbi. Di Indonesia kalau mau perang, perang sama siapa? Kayak kadang-kadang perang politik itu dibilang ini adalah seperti pertarungan Badar, perang Badar katanya, seperti perang Khandaq, seperti perang ini. Enggak nyambung tuh, Pak, itu. Ya. Saya paling suka menamakannya apa? Kompetisi. Ya. Berkompetisi atau pastabikul khairat. Partai-partai itu pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Masing-masing menawarkan programnya, menawarkan orangnya, menawarkan konsepnya, menawarkan ini. Walaupun nanti ada yang nggak tepat janji, hukum aja yang nggak tepat janji itu, ya, berikan hukuman. Hukumannya apa? Nggak usah dipilih lagi, gitu aja, gampang. Gitu. Tapi la tuti'il kafirin, wajahidhum bihi jihadam kabira. Lawan mereka. Tapi lawannya bukan perang fisik, udah nggak ada. Per hari ini nggak ada. Ya, yang Nasrani di Indonesia saudara kita, yang Hindu saudara kita, yang Buddha saudara kita. Kata Imam Sayyidina Ali, manusia itu ada dua. Kalau tidak saudaramu seakidah, maka dia saudaramu siapa? Dalam kemanusiaan. Apalagi saudara setanah air. Ya. Asing menginginkan, Pak.
Asing itu menginginkan kita perang, kita tidak akur, kita tidak rukun. Supaya apa? Ibarat orang kalau mau mendapatkan ikan di kolam apa? Itu airnya dibikin apa dulu? Dibikin butek dulu, dibikin keruh dulu, supaya orang-orang yang ada di dalam mabuk, ya, supaya ikan-ikan yang ada di dalam mabuk. Ketika ikannya mabuk, ditangkap gitu. Nah, banyak orang yang menginginkan misalnya negara ini rusuh, negara ini perang saudara, negara ini kacau balau, ya. Ya. Kayaknya kita alhamdulillah founding father kita, pendiri negara ini sudah berjasa mempersatukan kita itu, ya. Dan tentu saja yang mendirikan negara ini adalah para ulama-ulama, para tokoh-tokoh yang terbaik, orang-orang pilihan, ya. Gak gampang loh Pak mempersatukan negara kita ini. Nah, jihad dalam konteks ini adalah jihad intelektual, yaitu membantah kebatilan dengan ilmu dan argumen. Jadi di era modern, jihad utama bukan hanya dalam bentuk fisik. Nah, kalau mau jihad fisik itu ada Pak, tapi kayaknya Bapak nggak sanggup gitu. Mana? Itu ke Palestina sana. Itu kalau itu enak juga perangnya, karena lawannya jelas. Siapa lawannya? Zionis itu. Yang jelas menjajah. Itu jelas kan? Menjajah tanah air Palestina. Itu. Ini di Indonesia mau perang. Itu perang apa gitu ya? Nah, ulama memiliki peran penting dalam menjelaskan Islam secara benar. Sedangkan setiap muslim bertanggung jawab menyampaikan nilai-nilai Islam tadi. Jadi kita tidak gampang terpengaruh dengan propaganda. Propaganda itu sebenarnya dengan propaganda sesuatu itu tidak berubah. Kalau yang jelek tetap jelek. Mau bagaimanapun propagandanya materialisme, hedonisme, sekularisme, tetap aja itu tidak bagus. Mau dipoles pakai apa? Ya, mau dipoles pakai apa? Ibarat tai kambing mau dibungkus pakai tepung, mau dibungkus pakai apa? Tetap aja itu isinya tai kambing gitu ya. Ya. Tapi kalau emas mau, kalau dia memang emas mau jatuh di lumpur, mau jatuh di mana lagi? Di comberan, mau jatuh di mana saja, dia tetap emas. Ya, Islam itu mau diserang, mau dihujat, mau diapa, dia tetap agama Islam yang benar. Nah, jadi kebenaran itu tidak berubah walaupun dihujat, sebagaimana kebatilan tidak akan berubah jadi kebenaran walaupun dipuji-puji, walaupun disanjung-sanjung. Ya. Dulu Pak Anies Baswedan pernah bilang gini, ini air putih, ya kan? Kalau 1000 orang mengatakan ini bukan air putih, dia berubah nggak Pak? Tidak berubah, dia tetap air putih gitu. Ya kan? Nah, itu dia. Makanya Islam itu juga begitu. Mau katakan orang apapun, Islam adalah tetap agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini udah habis waktu Pak ya. Udah masuk waktu duha. Udah kita cukupkan dulu. Tadi rencananya 7 ayat tapi cuma dapat 2 ayat Pak, tapi insya Allah nanti kalau ada umur panjang kita lanjutkan lagi. Jazakumullahu khairah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.